Ya Tuhan yang Maha Pengasih, ada dua kartu jatuh, Maha Penyayang dan Kaya Raya. Ketika saya komunikasi batin, channeling dengan Roh Mas Eril, saya ingin sekali nangis. Apakah Mas Eril nantinya akan ditemukan? Jawabannya iya, nantinya akan ditemukan. Apakah dalam kondisi masih hidup? Sudah meninggal. Karena di sini ada simbol justice. Dan di sini ada simbol the world. Jadi kembali ke alam semesta yang lain. Mudah-mudahan ramalan Rara meleset. Shalom, sahabat KP yang diberkati Tuhan. Terkait dengan cuplikan video Mbak Rara tadi, apakah ini layak dipercaya? Beliau meramalkan anak Bapak Ridwan Kamil itu akan ketemu jasadnya, tetapi dalam keadaan sudah meninggal, kembali ke alam semesta. Dan saya akan menggunakan referensi hambanya Evangelis Daud Tony untuk menjawab hal tersebut. Ini dia. Alkitab berkata, peramal-peramal pembohong. Apa bedanya nubuatan dan ramalan? Beda. Nubuatan adalah memberitahukan masa yang akan datang dan pasti terjadi. Ingat saudara, arti nubuatan adalah memberitakan masa akan datang dan pasti terjadi. Pasti apa saudara? Terjadi. Nah, beda dengan ramalan. Ramalan adalah memberitahukan masa yang akan datang, tetapi ingat, belum tentu terjadi. Maka Alkitab mengatakan Tuhan menyampaikan firman para nabi, yaitu para nabi bernubuat. Artinya memberitakan masa akan datang yang pasti terjadi. Nah, kalau ramalan itu adalah memberitahu masa akan datang dan belum tentu terjadi. Itu bedanya adalah. Nah, saudara, apa itu ramalan? Sebelum saya bertobat, saya belajar ramalan dari nenek saya. Kakek saya ilmu putih, nenek saya ilmu hitam. Lahirlah saya abu-abu. Nah, disitulah saya diajar bagaimana cara meramal. Dan disitulah terbuka suatu rahasia ramalan. Bahwa ramalan yang bicara pribadi pasti tepat. Tapi ramalan yang bicara negara atau dunia atau kampung pasti gagal. Ingat saudara. Nah, jadi ramalan yang bicara pribadi itu pasti tepat. Tetapi ramalan yang bicara negara atau dunia atau kampung pasti gagal. Nah, kenapa? Nah, disitulah saya dibukakan suatu rahasia. Karena nenek saya adalah tukang ramal kartu. Di dalam ramalannya dia tidak pernah gagal. Suatu kali saya tanya sama nenek saya, "Nenek, saat ini nenek pegang kartu, tetapi tidak ada pasiennya. Berarti nenek tahu dong setiap jam yang akan terjadi." Nenek saya berkata demikian. "Ton, ini rahasianya." Saya diberitahu rahasianya. Ini yang akan saya bicarakan. Kita yang tahu jangan percaya. Tapi pasien boleh percaya. Kenapa? Karena sing percaya itu sing edan. Oh gitu nenek? Iya. Nah, inilah rahasianya. Disitulah saya mulai mengetahui rahasianya. Bahwa ada 4 teknik di dalam meramal. Pertama yang disebut namanya kontak batin. Kedua adalah ilmu terawang. Ketiga yaitu tanda-tanda alam. Keempat adalah tanda-tanda dalam tubuh dan mimpi. Nah, begitu semua ramalan terjadi, kutukan berjalan.
rumah tangga hancur, dan apa yang ada bangkrut habis. Rezeki anak cucunya diambil dia, dan nanti anak cucunya kerja apapun bangkrut. Karena rezeki hoki keberuntungannya sudah diambil dia. Nah, itu dia sahabat. Sedikit saya jelaskan terkait dengan kejadian tenggelamnya atau hilangnya Emeril, ya. Jadi Emeril atau yang disebut dengan singkatan Eril berenang di salah satu sungai yang ada di Swiss. Nah, sungai ini sangat bersih dan memang sering digunakan oleh orang-orang, termasuk orang-orang lokal maupun wisatawan, untuk mandi di sini. Ya, sangat bersih, ya, dan layak untuk dijadikan tempat wisata begitu. Namun memang airnya kadang-kadang deras dan sering sekali memang terjadi orang terhanyut di sungai tersebut, tapi banyak juga yang selamat. Namun naasnya anak Bapak Ridwan Kamil dikabarkan tenggelam dan hilang di sungai tersebut. Ya, dan update terbaru yang saya baru dengar, sampai sekarang Eril belum ditemukan. Ya, tim SAR yang ada di Swiss ya sudah bergerak cepat, tapi karena memang sungai ini panjang sekali dan lumayan lebar, jadi agak kesulitan untuk menemukan ya Eril apakah betul-betul tenggelam atau bagaimana. Dan saya dengar pun Bapak Ridwan Kamil sudah bergegas ke Swiss. Ya, jadi ini merupakan hal yang menyedihkan ya. Kita patut prihatin. Saya lihat keluarga bersedih, bahkan dari keluarga Bapak Ridwan Kamil menjelaskan kronologi pun nggak sanggup, sampai berkali-kali terhenti karena sedih begitu ya. Nah, terkait dengan ramalan Mbak Rara ya, apakah kita layak percaya dan bagaimana sikap kita ya sebagai anak Tuhan khususnya maupun yang tidak? Saya pikir ya ramalan itu ya tidak layak untuk dipercaya. Bahaya sekali ya. Saya pikir Mbak Rara ini ya kurang etis, Mbak, meramalkan apa yang terjadi pada Eril ya. Dia akan ditemukan, dan yang paling membuat saya tersentak dalam ramalan ini, Eril kembali ke alam semesta. Ya, ini bagi saya sih curi start gitu ya. Belum terbukti, belum ada keputusan atau belum ada kesimpulan dari tim SAR, tapi ramalan sudah mendahului, seolah-olah hal tersebut akan terjadi. Tapi memang dikunci oleh Mbak Rara di akhir penyampaiannya, mudah-mudahan ramalan saya meleset, itu katanya. Ya memang ramalan itu tidak layak dipercaya. Dan kalau kita percaya, bahaya sekali, akan ada kutuk seperti yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Dautoni. Ya, jadi bagi sahabat dimanapun berada, ya hati-hati, jangan pernah mempercayai ramalan, ya, karena akan ada kutuk baik untuk hidupmu maupun generasimu atau keluargamu, ya. Lalu hambanya Evangelis Dautoni tadi menyampaikan kalau ramalan personal bisa terjadi katanya, kalau personal tersebut atau keluarga mempercayainya, begitu ya. Jadi hati-hati ya, saya tegaskan kembali, ramalan tidak boleh kita percayai karena akan mendatangkan kutuk.
ramalan ini berbeda dengan nubuatan yang pasti terjadi. Ya, itu dia. Jangan samakan ramalan dengan nubuatan. Nubuatan itu pesan Tuhan mengenai peristiwa yang akan terjadi dan pasti terjadi. Kalau tidak terjadi itu bukan nubuatan. Ya, karena nubuatan adalah pesan Tuhan yang harus kita sampaikan kepada orang-orang banyak. Begitu. Jadi tidak etis sekali ramalan itu disampaikan dalam kondisi keluarga sedang bersedih dan dalam pencarian, ya. Kalaupun nanti apa yang disampaikan Mbak Rara ini semacam ditepati begitu, lalu Eril kita doakan ketemu, pasti akan dihubungkan, betul kan? Ramalan Mbak Rara akhirnya diketemukan begitu. Ya jangan dihubungkan lagi ya. Kalau ketemu bukan karena ramalan, tapi karena kasih sayang pencipta kepada keluarga. Jadi intinya, kalaupun nanti seolah-olah atau seperti persis atau sesuai dengan apa yang disampaikan Mbak Rara, itu bukan karena ramalan Mbak Rara benar, tapi karena kebetulan apa yang diramalkan sama dengan fakta yang terjadi. Dan saya berdoa buat keluarga Bapak Ridwan Kamil, semoga diberikan kekuatan, semoga diberikan ketabahan, ya apapun yang terjadi Pak, tetap kuat, tetap semangat ya, dan ikhlas kembalikan segala ucapan syukur kepada Sang Pencipta, ya karena memang sudah itu jalannya. Tapi kita doakan karena belum terbukti, semoga anak Bapak Ridwan Kamil dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Itu harapan kita dan doa kita. Ya, dan juga diberikan kekuatan kepada tim SAR yang mencarinya, dan Tuhan tolong beri petunjuk untuk pencarian ini.